belum diambil oleh kegiatan lain. Kebetulan di kegiatan tersebut beliau membuat game pembelajaran atau game edukasi dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Jadi saya rasa ini aplikasi yang sangat menarik. Saya tidak mau berpanjang lebar mengantarkan kita ke kegiatan hari ini, biar lebih banyak waktu untuk narasumber dan sebentar peserta untuk mengeksplor aplikasi ini. Jadi untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan langsung ke Pak Ainun Najib untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Pak Ainun. Pak Ainun, silakan dimulai. Apabila terkendala sinyal, mungkin videonya dinonaktifkan saja, biar terfokus ke audio dan pemaparan materinya. Pak Ainun, cek sound Pak Ainun. Ya, mohon kesabarannya Bapak Ibu karena narasumber masih terkendala dengan jaringan di daerah beliau. Semoga dalam waktu yang cepat beliau bisa bergabung kembali dengan kita di sini. Ya, Pak Ainun sudah bisa monitor suara. Oke. Ya, silakan dimulai Pak. Mungkin dimatikan saja, biar internetnya fokus ke audio dan slide materinya. Jadi video tidak apa-apa dimatikan ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat di mana saja berada, mudah-mudahan siang ini Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti materi ini dengan seksama. Sebelumnya saya ingin beritahu bahwa Articulate Storyline ini adalah aplikasi yang sudah lama beredar di dunia pendidikan. Ya, sudah lama beredar di dunia pendidikan, tetapi tidak semua teman-teman tergerak untuk menggunakannya. Ya, tidak semua teman-teman bergerak. Pak Ainun belum ada tampilannya. Sorry. Belum ada share screen-nya. Oke. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, di Articulate Storyline ini saya bilang tadi, ini merupakan aplikasi yang sudah lama beredar. Cuma kita belum semua guru di Indonesia itu menggunakannya. Kita lebih terfokus pada penggunaan presentasi PowerPoint, kemudian lebih banyak copy paste media buatan orang. Nah, dalam rangka mengantisipasi itu, maka saya pribadi ya ingin mempelajari tentang Articulate Storyline yang sebenarnya mirip-mirip PowerPoint, cuma ada beberapa fitur-fitur tambahan yang membuat media yang kita buat itu lebih menarik.
Kemudian sebenarnya media yang saya buat di sini itu bisa juga menggunakan PowerPoint. Cuman itu lebih apa ya? Lebih tambahan lain lagi untuk membuat file PowerPoint-nya menjadi file 5 sehingga bisa dibuat menjadi sebuah aplikasi. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang kepraktisan dari articulate storyline. Tapi bukan berarti PowerPoint pun kita akan lupakan, karena untuk membuat media yang baik di articulate storyline biasanya tetap membutuhkan PowerPoint dalam pembuatan asetnya. Berikut saya sampaikan untuk pengantar articulate dulu. Suara saya masih jelas, Pak Imran? Ya, masih jelas, cuma ya, suara ta masih jelas. Mungkin bisa di slideshow saja biar tampilannya lebih besar. Oke. Agak pecah, ya, slide-nya agak pecah. Mungkin di slideshow saja dulu. Nah, di sini articulate storyline memiliki ada 3 fitur sebenarnya yang Bapak Ibu perlu kenal. Project itu maksudnya adalah satu kali kita membuat media itu sama dengan kita membuat sebuah project. Nah, di dalam proyek itu sebentar nanti saya perlihatkan apa yang maksud dengan scene, slide, dan layer. Scene itu adalah tempat kita akan membuat materinya atau game. Kemudian dari scene ini bisa satu atau lebih akan muncul slide. Kita munculkan slide seperti di PowerPoint, slide yang berturut-turut sebanyak apapun yang kita butuhkan. Kemudian dalam slide ini, nah ini yang membedakan dengan PowerPoint. Di dalam slide ini terdapat layer. Layer itu adalah berfungsi memaksimalkan apa isi slide tanpa mengganggu slide-slide yang lain. Jadi kalau kayak PowerPoint, kita biasa gunakan fungsi hyperlink, kita biasanya membuat, misalnya membuat hyperlink di slide 1, kita biasanya akan menghubungkan ke slide 2 dan 3 dan seterusnya. Kalau di articulate storyline, bisa juga seperti itu, cuma ada bantuan layer namanya untuk memaksimalkan fungsi slide di sini, satu slide. Berikutnya, nah di dalam konten articulate ini bisa memasukkan teks, gambar, audio, video, atau bahkan file. Ainun, suaranya hilang, Pak. Seperti ini. Oke. Dulu ya. Tes. Masih ya? Ya, sudah ada suaranya, Pak. Halo? Tes? Ya, suaranya sudah terdengar kembali. Silakan dilanjut. Ya. Kayaknya kurang stabil ini. Ya, Bapak Ibu yang masih berada di room kita hari ini, sudah ada 73 partisipan dan panitia. Mohon kesabarannya untuk menunggu narasumber kita mencari spot yang lebih bagus sinyal internetnya untuk pemaparan lebih lancar. Jadi mohon kesabarannya karena memang sekarang lagi musim hujan, jadi sinyal internet di beberapa daerah itu kurang stabil. Silakan Pak Ainun kalau sudah bisa dilanjutkan.
Suaranya belum ada, Pak. Ya. Oke. Sudah? Terdengar ya? Oke, bagus. Oke, saya lanjut lagi. Di articulate storyline ini bisa memasukkan teks, gambar, audio, video, bahkan file animasi atau flash. Ini juga bisa dilakukan di PowerPoint, tapi seperti saya bilang tadi, PowerPoint masih butuh bantuan aplikasi lain untuk dipublish atau dipublikasi. Nah, kalau di articulate ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mengenal scene, slide, layer, dan penggunanya secara detail, maka saya sudah menyediakan link tutorial mulai dari pembuatan slide pertama sampai slide terakhir, tapi mungkin di akhir pertemuan baru kita akan bagi Bapak Ibu yang serius membuat satu media articulate storyline. Saya lanjut kemudian. Nah, di bagian storyline itu ada yang namanya skin. Skin itu sebaiknya terstruktur rapi, maksudnya biasanya nanti akan saya perlihatkan di articulate storyline-nya. Di skin itu biasanya masih default, jadi kita harus ganti namanya supaya jelas file apa yang kita akan susun, supaya mudah dalam pembuatan hyperlink-nya. Berikutnya, ini yang saya maksud memudahkan hyperlink antara slide satu dengan slide yang lain. Jadi dalam tiap-tiap slide itu bedanya kalau di PowerPoint cuma ada slide 1, 2, dan seterusnya. Kalau di articulate storyline, setiap slide sebaiknya memiliki judul. Sudah ada judul default, sebaiknya kita ganti supaya memudahkan untuk fungsi hyperlink-nya. Berikutnya, slide pada articulate storyline itu bisa berisi dua, konten dan quiz atau game. Nah, maksudnya kalau slide ini kita bisa sambil memberikan materi sekaligus kemudian setelah belajar materi pada bagian konten, maka kita membuatkan quiz atau gamenya. Nah, untuk membuat ini, slide-nya harus berbeda dengan konten. Jadi khusus untuk quiz atau bagian game, kita harus memasukkan fitur tertentu untuk membuat quiznya. Kalau ini tidak perlu dimasukkan fitur-fitur tertentu, ini sudah umum. Gitu. Saya lanjut lagi. Di setelah slide itu ada yang namanya layer, memisahkan objek konten yang satu dengan yang lainnya. Ini akan saya perlihatkan sebentar. Kemudian pada articulate storyline, sebuah slide bisa terdiri dari minimal satu layer atau lebih. Ya, satu layer atau lebih. Apa penjelasan saya jelas ya? Suara jelas? Ya, jelas Pak. Oke. Jelas. Ya, baik. Saya lanjut lagi. Slide atau layer ini, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagai teori. Kayak seperti lembaran kertas. Kalau yang mengatur penggunaan medianya itu disebut sebagai trigger. Nah, ini yang ada juga di PowerPoint juga ada, tetapi di trigger pada articulate storyline ini lebih banyak variasinya sehingga kita bisa bebas membuat media yang lumayan kompleks lah, lumayan keren untuk sebuah media. Bukan lagi saya bilang sederhana, tapi sudah sangat bagus. Itu pun baru pada tingkatan articulate pemula ya. Bagi kita misalnya kayak saya sebenarnya masih pemula juga, karena saya hanya menggunakan beberapa fitur dari articulate storyline, hanya menggunakan beberapa trigger, yaitu di copy paste saja, tetapi masih banyak variasi
trigger yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, mungkin bukan di tempat ini, di tempat lain kalau Bapak Ibu rajin membaca tutorial, di situ ada yang bisa menggunakan script dan sebagainya, dan kalau sudah sampai saat itu berarti Bapak Ibu sudah ahli dalam penggunaan articulate storyline. Jadi begini, media articulate, kalau kita buat media di articulate storyline, itu menghasilkan format file add story. Seperti kalau kayak kita membuat file di Word, Microsoft Word, biasanya ada tulisan nama ainun docs docs, atau misalnya kayak file Excel .xcl gitu ya, atau SGP. Nah, jadi nanti ada jenis file SGP yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau di media articulate storyline menghasilkan file seperti ini. Ini file mentahan. Apabila sudah jadi medianya, bisa kita publish supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Publishnya itu menjadi file HTML5 atau Flash, atau bisa juga file aplikasi. Ini file aplikasinya bisa dioperasikan di desktop, bisa juga di smartphone. Kalau HTML5 hanya bisa diakses lewat web. Ini bisa online, bisa juga offline untuk penggunaannya. Offline apabila filenya sudah ada, file HTML5-nya sudah ada di perangkat kita, laptop atau komputer kita. Nah, Bapak Ibu semua, inilah jadi dari satu file sebenarnya, dari satu media kita bisa membuat dua macam file HTML5 dan file aplikasi. Dan kebetulan misalnya kayak di waktu Hari Guru Nasional baru-baru di Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada dua kategori yang berkaitan dengan media. Satu berbasis HTML5, satu berbasis aplikasi. Jadi kalau ada lomba seperti itu enak. Kita satu kali membuat media di articulate storyline, kita bisa publish menjadi dua. Berarti dua kategori kita bisa ikuti. Ya, seperti itu. Saya kira demikian untuk file HTML articulate storyline. Saya akan perlihatkan langsung ke beberapa contohnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya buka yang lain. Atau sharing dulu semua. Mungkin ditampilkan dulu contoh-contohnya atau mungkin bisa langsung ke aplikasinya, Pak. Karena masih belum ada pertanyaan yang muncul. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya sekarang buka articulate storyline 3. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, articulate storyline itu ada beberapa macam. Storyline 3 ini cukup bisa jalan biasanya kalau menggunakan komputer atau laptop yang spesifikasinya 64 bit, kemudian menggunakan Windows 10. Jadi ada batasan supaya storyline 3 ini bisa berjalan lancar. Nah, bagaimana kalau ada Bapak Ibu yang memiliki spesifikasi 32 bit dan Windows masih banyak, saya lihat sekarang masih menggunakan Windows 7. Nah, itu biasa ada alternatif pakai storyline 2. Tapi biasa tampilannya masih belum terlalu menarik, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebenarnya sudah paling standar sih storyline 3. Ada juga yang lebih bagus dari ini. Ini paling standar. Ada lebih bagus storyline 360. Tapi untuk mengakses storyline 360 ini, Bapak Ibu
harus mengakses secara online dan mendaftarkan email di situsnya. Ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini, saya akan sajikan dulu storyline 3-nya. Nah, lomba yang baru saja saya ikuti, Bapak Ibu sekalian, menggunakan yang ini. Ya, menggunakan yang ini. Media pencernaan ini. Cuma sebelum kita masuk ke contohnya, kita perkenalkan dulu yang apa yang saya sudah sajikan tadi. Kita klik New Project. Nah, beginilah tampilan awal dari Articulate Storyline. Menu Insert, Slide, Design, Transition, Animation. Ini semua ada di PowerPoint. Ya, ada PowerPoint. Nah, ini yang disebut sebagai skin. Ya, skin. Ini kemudian jadi skinnya ini nanti bisa kita lanjutkan beberapa slide. Ini masih ada baru ada satu slide. Kita bisa klik 2 kali di sini supaya kita pesan skinnya. Nah, di sini yang terakhir. Jadi untitled skin. Jadi ini skin pertama yang kita buat. Kemudian seperti saya bilang tadi, slide-nya itu harus sebaiknya dirapikan dengan mengganti nama untitled slide ini. Misalnya saya klik 2 kali di situ, misalnya jadi materi, contoh saja. Kemudian enter. Kemudian saat masuk di sini, Bapak Ibu semua, kita harus mulai memperhatikan tampilan slide. Kalau seperti ini, slide-nya masih bentuk kotak agak besar, belum terlalu panjang ke samping. Yang kita butuhkan panjang ke samping. Ya. Maka kita mulai dari desain. Klik yang di sini, desain. Kemudian story size, kemudian kita buka lognya dulu. Kita ambil yang standar 1280 dan 720. Kemudian oke. Nah, ini tampilannya. Jadi ada beberapa menu, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya bilang tadi, skin, ada slide, ada trigger. Nah, kemudian di sini ada namanya base layer. Ini bagian layer. Ini bisa ditambahkan. Misalnya, tapi ini karena belum ada variasi, belum ada isian apapun, ya kita belum permainkan dulu layernya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu semua, inilah yang menjadi masalah seluruh media yang dibuat oleh seorang guru atau siapapun yang suka membuat media-media presentasi. Masalahnya biasa pada aset. Kalau misalnya kayak seperti ini, aset background, misalnya gambar background, ini kan terbatas. Sangat disarankan dalam membuat media, kalau hanya untuk mungkin dipresentasikan di depan siswa, kadang siswa kurang memperhatikan menarik atau tidaknya. Tapi kita harus segera membuat media menarik supaya siswa itu misalnya bisa bisa terpacu melihat penampilan presentasi kita. Tapi kalau tampilan ini kita harapkan pada aplikasi, ya sama seperti di PowerPoint, terbatas. Maka sangat disarankan kita buat aset background sendiri. Ya, aset background sendiri. Makanya disinilah kebutuhan dengan PowerPoint juga masih masih besar. Karena di PowerPoint agak bebas berkreasi dengan dengan background, aset, tombol-tombol, misalnya mau buat tombol menarik. Nah, saya sudah buka di sini satu lagi. Contoh, lihat. Di sini teman-teman sekalian, ini saya ingin masukkan sebagai background, seperti papan tulis di medianya. Ya. Kemudian ini saya buat tombol sendiri. Tombolnya bagaimana? Dari
ini saya lepas. Jadi ini kalau Bapak Ibu semua sudah ahli dalam membuat aset, ini namanya aset semua. Ini baru kita gunakan di PowerPoint. Contoh gimana? Coba lihat di sini. Coba lihat penggunaan aset yang saya miliki. Oke, saya coba publish ya. Atau file jadi aja. Ini media yang saya ikutkan kata Bapak Ibu. Ini coba lihat bentukan saja seperti ini terlihat perubahan. Ini semua ada pengaturan di articulate storyline. Bunyi seperti ini. Coba lihat dari sini banyak sekali yang kelihatan. Pertama ada background. Ini bisa diambil di linking. Jadi ada file yang saya bagikan mengenai sumber-sumber aset yang kita Bapak ambil secara grafis. Kalau mau yang praktis daripada buat sendiri. Ini background saya ambil dari Flickr. Kemudian tombol merah ini saya ambil dari Flickr. Cuma tombol yang dalam ini saya ambil dari flat icon. Situs flat icon ini kita saya pasangkan. Jadilah tombol yang oke, sama seperti ini. Tombol volume ini kalau saya klik, kalau saya klik lagi, muncul suara. Suaranya kedengaran tidak? Dengar, suaranya terdengar dan gambarnya jelas. Oke. Jadi penggunaan di sini saya klik lagi, dalam suara. Nah, dari ini saja bagi saya akan menarik perhatian. Seperti saat saya, halo, kenapa? Lanjut, Oke, Pak. saya Ya. lanjut. Ya. Kemudian dalam pembuat media presentasi diupayakan membuat judul yang menarik perhatian. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan penggunaan aplikasi grafis seperti Photoshop, Corel Draw itu akan sangat membantu untuk pembuatan judul-judul seperti ini. Tapi kalau tidak bisa dengan PowerPoint pun sebenarnya bisa, walaupun mungkin hasilnya tidak semenarik ini. Semenarik judul seperti ini. Kalau saya pribadi sih, karena kebetulan kurang mahir di Photoshop, terpaksa menggunakan jasa teman untuk membantu pembuatan judul ini. Tapi yang lain saya kerjakan sendiri. Nah, seperti ini tombol yang saya buat di PowerPoint. Ada beberapa item, misalnya kayak misalnya kita memberikan efek mengkilap seperti ini, kemudian tombol bulat, kemudian yang simbol-simbol gambar seperti ini diambil di flat icon. Flat icon seperti ini, tinggal kita kasih judul, kuis, pengembang. Saya mainkan dulu, misalnya kayak gini. Nah, ini kita main di layer. Ini namanya kita main di layer, bukan di slide yang lain. Ini masih satu slide dengan file judul ini. Tapi kalau saya mainkan yang ini sudah pindah slide. Oke, saya perlihatkan sini. Lihat Bapak Ibu sekalian, di background
judul ini ada garis-garis selang-seling warna-warni. Kemudian dua warna yang berselang-seling. Kemudian kalau saya klik ini, coba lihat di belakang tulisan ini masih ada backgroundnya. Nah, itu artinya saya menggunakan slide yang sama. Cuman saya tutupi, ya, saya tutupi. Beda saat misalnya saya klik ini. Ini sudah pindah slide, bukan lagi di slide yang ini. Saya klik ini. Oke. Berarti kita sudah masuk di sini. Di sini tombol juga saya atur. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Background yang saya gunakan ini tidak akan didapatkan di PowerPoint maupun artikel yang seperti ini. Kita bisa share sendiri. Utamanya untuk Bapak Ibu yang menggunakan Office 2013 ke atas. Office 2013 ke atas. Kalau 2010 itu masih terbatas untuk berkreasi, membuat aset. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu yang laptopnya speknya masih bagus dan masih menggunakan speknya lumayan bagus, tapi masih menggunakan Office 2010, sangat saya sarankan beralih ke 2013, 16, 19 kalau perlu. Kalau perangkatnya masih memenuhi syarat. Nah, di sini sudah lain. Coba lihat, saya buka lagi. Misalnya contoh ya, jenis nutrisi. Lihat Bapak Ibu sekalian, jenis tombol yang ada di sini sudah beda dengan yang di slide sebelumnya. Misalnya kalau saya kasih nontonnya, misalnya saya tutup dulu. Kembali. Ini di sini tombol home, sini tombol silang. Ini silang ke arah home-nya. Misalnya saya klik di sini. Coba lihat Bapak Ibu sekalian penggunaan layer. Saya klik ini. Kemudian saya klik ini. Saya klik ini. Saya klik ini. Nah, ini akan tampil di smartphone Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga yang misalnya mendownload aplikasi ini cukup ringan lah, tidak sampai 30 MB. Ya, sebenarnya kalau tidak ada video yang saya masukkan, hanya video yang ini, ada 6 video saya masukkan. Seandainya tidak ada video di sini, mungkin bisa lebih rendah lagi. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Tampilan medianya, saya klik. Karbohidrat adalah sumber. Oke, saya kembali ke home. Ini baru dari materi yang saya bilang tadi, slide-slide yang kita buat itu bisa melahirkan materi, bisa juga melahirkan kuis. Inti media kan kita di situ ada materi dan kuis itu sebenarnya. Yang lain ini kompetensi indikator itu tambahan. Kalau kompetensi indikator itu perlu diketahui supaya jelas arah pembelajaran sesuai judul ya. Kalau ini sebenarnya bisa dihilangkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil media saya ini silahkan bebas, tetapi wajah saya ada di situ, ya. Wajah saya ada di situ. Jadi kalau mau pakai media saya untuk mengajar, jangan sekali-sekali klik pengembang, karena saya yang jadi terkenal nanti. Ya. Oke, saya lanjut.
Ini media yang sudah jadi Bapak Ibu semua. Bagaimana kalau media yang tadi itu, oke, saya enggak sajikan yang ini ya, karena ini saya tidak buat tutorialnya. Ini saya tidak buat tutorialnya. Saya tutup dulu. Bisa itu dipakai di kamar. Yang saya buat tutorialnya itu super. Bukan ya, sorry. Bukan ini. Oh, oke, ini. Bapak Ibu semua, ini adalah contoh articulate storyline yang sudah saya buatkan tutorialnya. Dan tutorialnya saya sudah rekam, dan insya Allah sebentar bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu ikuti cara-cara. Oke, ada pertanyaan mungkin ya? Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut saja dulu, Bapak Ibu semua. Nah, ini ada beberapa slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slide. Untuk mengerjakan ini butuh beberapa hari karena ditambah dengan pembuatan asetnya yang saya maksud tadi. Aset itu yang sebenarnya kadang butuh waktu lama. Sebentar mungkin kalau ada sesi lain setelah saya perlihatkan ini, mungkin ada sesi pembuatan aset sedikit ya, memperlihatkan pembuatan aset. Nah, Bapak Ibu semua, ini selain materi bagian skin, ini jadi satu skin, kemudian coba lihat di sini, kalau saya, halo, kenapa? Ya, dilanjut Pak. Oke, saya lanjut. Misalnya saya klik materi ini. Nah, ini ada materi ginjal. Mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin kalau ada yang berbeda mapel sama saya, ikuti saja dulu isinya. Yang penting kan pembuatannya. Mengenai nanti kalau dalam latihan pembuatannya Bapak Ibu semua mau mengganti judul, misalnya ini mau diganti ya silakan. Mau isinya ini mau diganti silakan. Ya, ini saya contohkan karena kebetulan mapel saya IPA. Di sini ini namanya slide. Cuma ada tambahan yang saya sebut tadi sebagai layer. Layer di sini, base layer. Ini sudah masuk base layer. Cuma kita bisa membuat layer tambahan. Nah, jadi ini masih dalam satu slide. Ada layer di sini, tambahan di sini. Jadi ini layer utama, base layer. Kemudian ada layer tambahan. Ini bisa kita tambah terus sebanyak apapun yang kita butuhkan. Misalnya ginjal, kayak gini ya. Lah, apa gunanya ini base layer? Kemudian ada ginjal di sini. Coba lihat di belakang di sini masih ada tulisan. Berarti ini masih memperlihatkan base layernya. Nah, kalau saya perlihatkan caranya,
kita bisa preview di sini, Bapak Ibu sekalian. Preview di slide, maksudnya hanya slide ini saja yang saya ingin tampilkan publikasinya. Jadi misalnya saya klik, di sini ada teori. Pernahkah kamu menyadari mengapa dorong untuk buang air kecil terjadi? Dan ini hanya pertanyaan pemicu untuk anak-anak, padahal isinya hanya penjelasan umum tentang sistem ekspresi. Nah, di sini kan gambarnya, apalagi kalau ditampilkan di smartphone, itu gambarnya kecil seperti ini, kurang jelas. Maka kita atur bahwa saat mengklik tombol ini, maka ini yang terjadi. Jadi ini base layer, tampilan base layer. Pas kita klik ini, maka kita akan ke layer tambahan. Nah, coba lihat. Tadi saya sudah perlihatkan layernya. Nah, gambarnya jadi besar. Jadi bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, kalau kita klik lagi yang ini, maka kembali ke layer utama. Ini fungsi layer. Contoh fungsi layer yang lain. Nah, ini coba lihat Bapak Ibu sekalian. Game. Ini gamenya. Masuk game. Ini judul layernya ya. Game 1. Di sini game 1. Base layer. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Coba lihat tampilan di belakang Bapak Ibu sekalian. Tidak berubah karena ini masih satu slide. Nah, ini akan tampil kalau kita sudah masuk ke gamenya. Contohnya mungkin bisa lihat seperti ini. Review. Kalau di skin itu akan lama kita menunggu. Di skin itu mulai dari awal sampai akhir ya. Sebentar kita perlihatkan full. This layer. This slide. Review di slide. Nah, di sini, ini salah satu menu yang menarik dari Articulate Storyline. Itu menu drag and drop. Ada di tutorial nanti, silakan Bapak Ibu berkreasi. Ini kalau kita klik di sini, ini akan menuju ke layer tambahan tadi, layer petunjuk. Nah, petunjuknya memasangkan nama alat tubuh penyusun sistem ekspresi. Caranya, klik dan tahan nama alat tubuh, lalu pindahkan kotak yang benar. Kemudian lepaskan klik, isi seluruh kotak yang tersedia, klik OK. Kemudian kesempatan menjawab sebanyak 3 kali. Oke. Ada 3 kali proses menjawab. Saya coba salahkan 1 kali ya. Misalnya kayak ini. Nah, itu diklik. Tahan. Kalau di smartphone juga seperti itu, ditahan saja, bawa. Kemudian klik OK. Pasti salah. Coba lagi. Ini suara dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri untuk mengganti soundnya. Karena ini suaranya karena masih tutorial jadi masih kurang menarik. Saya ulang kembali. Nah, sekarang kita coba benarkan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini juga kita bermain-main skor. Di sini 0 jika jawaban yang benar, ini pun akan berubah. Oke, Kamu hebat. Seandainya di kesempatan pertama tadi dia menang, maka akan ada 3 bintangnya. Ya, oke. Kalau bisa kita uji coba lagi. Arteri, uretra, urinaria, vena, ginjal, uretra.
Oke, 3 Kamu bintang. hebat. Karena kita ulang tadi ya. Kemudian klik OK. Oke. Kalau tampilan seperti ini, kita tidak bisa lanjut ya kalau muncul seperti ini. Karena ini hanya preview saja memperlihatkan. Yang diperlihatkan cuma apa yang ditampil di satu slide. Nah, tombol yang ini mengarah ke slide yang lain. Otomatis tidak bisa tampil. Kecuali kita akan tampilkan secara full ya. Jadi kita bisa padukan di sini video karena saya masukkan intro video juga. Misalnya kalau untuk materi ini saya terakhir ya untuk penampilan articulate-nya. Kita klik di screen, berarti kita akan melihat seluruh tampilan slide yang ada di media ini. Mari belajar dan bermain media pembelajaran ekspresi pada ginjal. Bapak Ibu semua, yang seperti ini kan bisa kita atur di sama seperti PowerPoint. Kerjaan-kerjaan supaya media kita kelihatan menarik bagi siswa. Nah, ini seperti ini bisa bergerak karena kita sudah atur tadi di desainnya. Kemudian kita mulai klik di quiz. Kalau materi kan tadi sudah. Kita masuk ke quiz. Kita bisa main-main di sini. Ini misalnya SMP. Oke. Materi yang tadi. Vena, arteri. Kalau kita klik OK, Kamu hebat. nah ada piagam untuk siswa. Ya, untuk ini sekedar bermain-main karena siswa juga akan tertarik ketika ada kuis-kuis seperti ini. Ini untuk petunjuknya baru 1 kali kuis ya, 1 kali kuis. Bapak Ibu silahkan berkreasi nanti kalau menekuni articulate storyline ini bisa sampai 2, 3 dan seterusnya. Tetapi jangan lupa untuk mengatur penskorannya. Ya, seperti itu dulu mungkin Pak Imros. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Oke. Materi yang tadi. Pak Imran, Materi. yes. Pak, Kalau kita Ya, halo. halo. Ada Bu Arfi, handle dulu. Silakan Bu Arfi. Iya Pak, Imran kayaknya terkendala sinyal di tempatnya beliau lagi hujan lebat sekarang. Gimana? Lanjut materi ini apa sesi tanya jawab? Mungkin ini ada pertanyaan Pak Inul. Saya bacakan dari room chat. Apa kelemahan dari aplikasi ini dan apakah media yang dibuat bisa dalam bentuk video yang di-save di komputer atau HP? Halo? Halo? Iya. Terdengar suara saya? Jelas Bu, jelas. Oke. Bisa saya langsung jawab Pak Imran? Iya bisa, silakan Pak. Iya.
Kalau kelemahan, Bapak Ibu semua aplikasi jelas punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Kalau untuk hanya sekedar membuat media presentasi sederhana yang cukup menarik, Articulate Storyline ini sudah lumayan. Cuman kelemahan yang saya maksud bahwa baik ya dengan Articulate Storyline, pengetahuan kita yang harus diperkuat. Misalnya ya, ada di trigger itu salah satunya harus menggunakan skrip tertentu ya, tampilannya semakin menarik. Bisa ada biasa misalnya kayak saya tadi, misalnya tampilan ini ya, volume yang tadi misalnya tampilan volume ini, kalau di yang saya kuasai hanya sampai pada trigger, jadi triggernya hanya menghilangkan dan memunculkan suara. Tetapi kalau pada trigger yang lain, saya coba lihat dulu triggernya. Nah, ini contoh triggernya. Pada trigger yang lain, Bapak Ibu semua, ini misalnya execute JavaScript ya, itu kita bisa mengatur biasa menyajikan skrip itu. Saya halo, suara saya jelas ya? Halo? Ya, jelas Pak. Jelas Pak. Ya, begini. Kalau pakai skrip tertentu, juga skrip seperti itu, cuma itu punya dari orang, bukan saya buat sendiri, dan sudah ada perjanjian dengan orangnya, dan skrip itu tidak boleh sebar. Jadi kalau saya mau bagikan ke Bapak Ibu, saya harus buat skripnya sendiri, baru bisa dibagi. Tapi untuk saat ini saya belum terlalu menguasai pembuatan skrip ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat enggak ada di presentasi saya? Jadi ini kuisnya. Nah, ini base layer saya, dan layer tambahannya itu semuanya video. Jadi ada 6 video sesuai dengan ini, karbohidrat, lemak. Ini semua video di sini. Jadi sebenarnya juga bisa menginput video, tapi kalau dikonversi menjadi penyajian medianya dikonversi menjadi video, itu belum ada saya lihat fasilitas dari Storyline ini. Belum ada fasilitas dari Storyline. Halo. Jadi saya mohon maaf ya, saya lupa share screen-nya. Screen-nya enggak kelihatan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu semua. Kalau di slide misalnya ada base layer, kemudian ada 6 item. 6 itemnya ini saya bagi ke
beberapa layer, 6 juga sesuai ini. Sesuai karbohidrat. Jadi saat saya klik karbohidrat akan masuk ke layer ini. Layer ini isinya apa? Video. Kalau saya klik lemak, maka masuk ke layer ini. Isinya apa? Video lemak. Jadi sebenarnya kita bisa juga konversi video ke sini. Tetapi kelemahannya kalau Anda masukkan video ke situ, maka aplikasi kita akan semakin berat. Sedapat mungkin harus mengkompres video-video yang dimasukkan ke sini supaya hasilnya agak ringan untuk digunakan utamanya sih di smartphone. Kalau di komputer kan kadang bisa copy paste aja langsung. Cuma kalau di smartphone harus diinstal lagi dan kadang memakan memori kalau terlalu besar kapasitas dari medianya. Mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu ya. Saya kembali ke moderator. Apa video? Halo? Halo? Ibu Arfi? Iya. Iya, oke. Ini Pak, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ibu Sri Wahyuni. Yang lain ini mau bertanya langsung. Iya, makasih Bu. Langsung ya? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak tentang ini aplikasi yang aplikasinya kan sudah jadi kita buat cara untuk melempar ke siswa supaya siswa itu apakah bisa offline atau aplikasi yang sudah kita buat ini online dibuka di HP smartphone siswa gitu Pak. Begini, oke. Terima kasih Ibu Sri. Sebenarnya bisa online. Jadi kita posting ke internet, ke web hosting, paling mudah ke Google Drive Bapak Ibu semua. Untuk mereka akses secara online. Tetapi kalau saya sendiri, kalau untuk siswa saya supaya tidak terganggu masalah tidak menghabiskan kuotanya, ya biasanya kan siswa terbatas kuotanya tidak terlalu tersedot, maka file aplikasi saya ubah menjadi aplikasi, kemudian aplikasinya saya share ke siswa. Mereka kemudian tanya ke grup, tanya ke kelasnya, ke grup, grup ke 8. Maka saya buka 8 itu dan minta masuk. Dengan demikian akan menghemat kuotanya. Itu bisa dilakukan secara dilakukan setelah bisa online akan download secara
Salah dilakukan kesalahan Bu. Bu. Ini ada satu penanya lagi yang raise hand, Pak Ainun. Halo. Ya. Iya, Pak dua saya dengar kan? Kita dengar kan? Kita dengar. Halo Pak Ainun. Halo. Silakan Ibu. Iya, ini ada satu penanya lagi yang raise hand. Pak Saleh. Ya Ibu, terima kasih buat yang saya ingin tanyakan ini sih bukan pertanyaan lagi Bu. Ini ya ini mungkin sekedar saran saja Pak. Ini kira-kira Pak bisa tunjukkan satu proyek bagus Pak. Yang singkat saja Pak. Yang saya Suruh anu iki. Itu ngomong omong kan. Enggak. Iya. Maaf. Suaranya bisa kedengaran ya? Iya, putus-putus sih Bu, mungkin jaringan. Iya kayaknya. Ya, di tempat saya juga lagi hujan deras sekarang. Ya, Pak Saleh kayaknya tadi pertanyaannya belum ditangkap baik oleh Iya. Pak Ari. Mungkin Pak Saleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak yang ini mungkin sekedar saran Pak. Ini kalau menurut saya Pak, kalau bisa Pak ada contoh proyek Pak, mulai dari cara ini satu proyek Pak sampai ke kita bisa tahu lah Pak, barangkali begitu Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, iya. Ini Bisa saya tanggapi? Ibu moderator sudah bisa saya tanggapi? Pak, iya, langsung silakan Pak. Halo? Iya, suaranya. Iya Pak, silakan. Ya, bisa tanggapi ini. silakan.
Iya, silakan di share screen kembali. Biar teman-teman kurang lebih 14 video tutorial membuat yang rata-rata mungkin sekitar 20 sampai 30 MB per video ya. Ini saya sudah bagikan ke teman-teman di MGMP IPA Kabupaten Maros untuk beberapa teman yang pernah mengikuti pendampingan dari saya. Saya bagikan video ini, kemudian masih ada lagi tambahan 2 video. Itu saya sudah upload di Google Drive, di Drive saya. Nanti yang akan dibagikan linknya, Bapak Ibu silahkan ikuti itu. Kemudian di Drive itu juga saya sudah sediakan aplikasi yang akan diinstal. Aplikasi yang akan diinstal. Kemudian ada juga beberapa di file Word yang saya sediakan di Drive itu. Saya juga menyediakan link ya. Tunggu dulu. Di sini ada. Nah, di Drive nanti ada yang seperti ini. Kalau misalnya kesulitan melakukan download dari Drive saya, beberapa link saya sudah siapkan, silakan dimasuki. Di sini saya tempat mengambil Drive Articulate ya di situs ini. Di sini lengkap dengan cara penginstalannya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau lebih jelas, silakan masuk di situs ini nanti, kemudian cari aplikasinya dan kemudian download juga ada di situ video cara penginstalannya. Kalau yang lain ini adalah fasilitas tambahan, ada link download aset gambar. Untuk tutorialnya juga saya sudah sediakan asetnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cari aset yang lain, boleh menggunakan beberapa situs ini. Masih banyak situs yang lain. Link audionya juga seperti ini. Ini adalah aplikasi tambahan. Kalau Bapak Ibu mendownload sesuatu dari freepik.com, biasanya butuh bantuan aplikasi ini untuk memisahkan gambar-gambar yang dibutuhkan. Kemudian ini saya gunakan untuk memotong video-video dan mengkompresnya agar bisa saya masukkan ke dalam Articulate Storyline. Ini hanya tambahan. Tapi kalau misalnya aset gambarnya sudah ada, audionya sudah ada, videonya sudah ada, kalau Bapak Ibu mau pakai video, maka tidak perlu lagi aplikasi-aplikasi ini. Ini juga saya sudah bagikan di Drive, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi ini saya kembali lagi, Bapak Ibu Suku. Di sini saya punya tutorial, misalnya kayak ini. Dari awal, kita bekerja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah siapkan Pak Ibu mulai dari awal. Saya hormati. Kita akan memulai. Nah, sini sudah ada tampilan slide yang kedua. Jangan lakukan pengeditan atau pembuatan slide yang akan dimasuki. Ya, agak
jika bagian sini boleh pilih agam dengan ini sudah jadi slide untuk materi kita. Berikutnya kita duplicate atau membuat kembarannya. Dan slide. Oke. Kita klik duplicate adalah dan duplicate atau buat kembaran. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat urutan ini juga ternyata saya mungkin begitu Pak Saleh, mudah bisa diakses tracknya. Oke, kita maaf suara putus-putus ya. Iya, di kolom chat sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Cuma saya tidak tahu mau mulai dari mana. Karena rata-rata terkendala di jaringan ya. Saya mau mengambil bagaimana menambahkan audio yang bisa berjalan di background semua slide-nya. Pak Ainun bisa dengar pertanyaannya? Ya, tunggu dulu, saya carikan file yang sesuai dulu dengan pertanyaannya. Pak Ainun apa bisa mendengar pertanyaan Bisa. Kami bacakan karena sangat banyak ini. Sebenarnya yang paling banyak penasaran ini minta link drive-nya. Link drive-nya nanti silakan di buka kolom chat Zoom-nya dan mohon link presensinya tidak di-share ke luar dari Zoom kita hari ini. Silakan Pak Ainun kalau sudah mau menjawab. Saya cek filenya dulu Pak, tunggu dulu. Masih cari. Drive-nya sudah sampai Pak Imran. Ya, link drive-nya sudah ada di saya. Saya proses dulu ke tim SSLC. Ayo, belajar dan bermain, media pembelajaran rangka manusia.
Sebelum memulai, silahkan baca petunjuk terlebih dahulu. Oke. Ditampilkan lagi share screen-nya, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, kalau misalnya memasukkan sound itu bisa sebenarnya mirip dengan PowerPoint, sebenarnya bisa semua, bisa. Cuman misalnya kalau kita masukkan dari awal ya, ini bisa langsung untuk seluruh slide bisa seperti itu. Langsung masukkan saja dan diatur penampilannya. Kalau dalam media, karena contoh-contoh yang saya buat itu tidak ada yang mencantumkan audio yang sama dari awal sampai akhir, gitu. Ya, dari awal sampai akhir, karena kebetulan yang saya buat adalah media pembelajaran yang bercampur dengan kurang kadang kurang cocok saat saya masukkan sound untuk materi, kemudian sound untuk kuis. Tapi sebenarnya kalau mau diatur sebenarnya bisa, Bapak Ibu, untuk seluruh slide ya, untuk seluruh slide menggunakan audio berulang itu bisa, sangat bisa. Apalagi kalau mau mengganti soundnya, boleh. Tapi itu saya bilang tadi, triggernya itu, coba lihat di sini, trigger itu butuh keterampilan yang cukup tinggi karena harus bermain-main dengan script. Nah, di sini ada execute JavaScript, dan kebetulan kayaknya JavaScript saya sudah terhapus di sini, jadi saya tidak bisa tampilkan penampilan soundnya. Mohon maaf gitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh raise hand kembali sambil saya mencari perwakilan pertanyaan di kolom chat. Link materi dari link drive dari Pak Ainun sudah di-share oleh panitia di kolom chat, jadi silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan. Semoga link materi tersebut bermanfaat, di mana isinya ada tutorial, ada aset dan lain-lain yang bisa Bapak Ibu bekali untuk membuat media pembelajaran di rumahnya. Tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat. Semuanya hanya Pak Imran? Ya. Ada yang menanyakan ini, bagaimana dengan nilai? Ya? Oh ya, silakan. Saya tidak menemukan pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Nur Kampri, bagaimana dengan nilai yang diperoleh pada kuis ya? Oh iya, pertanyaan baru ya. Silakan langsung dijawab Pak Guru. Ya, oke. Ibu Nur Kamri dan kepada peserta yang lain, saya sampaikan bahwa kuis ini tidak terekap ya. Ini kuis hanya tersimpan di dalam aplikasi itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya mau buat game permainan saat baru memberikan aplikasi ini di kelas, misalnya mereka sama-sama dalam waktu
bersama membuka kuisnya, maka saya bisa melakukan penilaiannya seperti itu. Bersamaan buka, bersamaan menjawab, ada waktu tertentu. Setelah itu masing-masing anak screenshot sertifikatnya yang memiliki nilai. Itu baru saya ambil sebagai nilai kuisnya. Tapi kalau untuk mengakses di data guru itu tidak. Ya, itu sudah ketemu juga salah satu kelemahan dari aplikasi ini. Walaupun aplikasinya juga sudah berbentuk HTML5 lewat web bukanya, juga tetap tidak bisa terekap di data guru. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya beralih ke penanya berikutnya. Ini sebenarnya bukan bertanya tapi meminta. Beliau meminta nomor WA dari narasumber. Mudah-mudahan Pak Ainun bersedia untuk mengetikkan di kolom chat nomor WA-nya, sehingga mungkin ada beberapa MGMP atau ada beberapa teman yang masih butuh konsultasi lewat Japrian. Kemudian ada dari Ibu Juanita mempertanyakan berapa lama versi trial dari Articulate Storyline ini dan bagaimana cara memperpanjang masa aplikasinya. Oke. Kalau untuk WA saya sudah share di room chat. Kemudian Bapak Ibu, untuk aplikasi yang dibagi di Drive itu tidak ada tidak ada versi trial ya. Makanya mungkin bisa ikuti cara instalasi, cara penginstalan yang saya sudah bagikan juga linknya di link aset itu ada di situ situs tempat mendownloadnya. Kalau kita ikuti itu, maka Articulate Storyline-nya tidak versi trial lagi. Jadi tidak perlu di-update. Kecuali Bapak Ibu menggunakan Articulate Storyline 360. Itu hanya terbatas kurang lebih berapa hari? 30 hari kalau tidak salah. Trialnya, dan harus diperpanjang lagi dengan mengakses pakai email dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang Storyline 3 yang sudah dibagikan, itu tidak perlu versi trial lagi. Ini ada paham kah? Ya, link daftar hadir dan link materi sudah di-share oleh teman-teman. Saya coba men-share ulang untuk link daftar hadir. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya cari sudah tidak ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan materi ya. Abdul Majid ya. Belum ada pertanyaan baru lagi. Ada pertanyaan tapi seputar sertifikat kegiatan nanti terkirim otomatis. Bukan terkirim otomatis ya, nanti panitia share link Drive untuk sertifikatnya ke grup SSLC. Jadi silakan
Bapak Ibu yang telah mengisi daftar hadir bergabung dulu ke grup SSLC. Nanti panitia mengirimkan link drive yang berisi sertifikat Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Pak Imran? Ya. Ibu Nur Kamri menanyakan apakah saya lihat ada di sini dari Pak Abdul Majid, apakah ada pelatihan mulai dari awal sampai selesai? Oh iya, saya tidak berani menjawab untuk yang itu, jadi silakan Pak Ainun jika bersedia untuk mengadakan pelatihan dari awal sampai akhir. Mungkin kami bisa fasilitasi waktunya jika narasumber bersedia. Oke. Ya. Mungkin yang beliau tanyakan ini ya. Kalau begini. Ya. Begini untuk pertanyaan itu sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti Ya, bagaimana Pak Ainun? Sepertinya narasumber terlempar dari room ini, jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu. Saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait kegiatan kita hari ini, bukan terkait materi ya. Untuk sertifikat, sekali lagi saya sampaikan, sertifikat akan tersedia di link drive yang akan panitia kirim ke grup SSLC. Jadi kalau ada yang tidak bergabung ke grup SSLC, nanti bisa menghubungi salah satu dari panitia, apakah Ibu Arfi atau saya atau yang lainnya. Itu. Untuk link bergabung ke grup SSLC ada di daftar hadir, ada di presensi ketika Bapak Ibu setelah mengisi. Presensi ada link untuk bergabung ke grup SSLC ke-5. Itu. Jadi nanti apakah ada pelatihan lanjutan dari materi ini? Kami masih menunggu konfirmasi dari Pak Ainun atau yang lainnya yang menguasai materi articulate storyline ini, apakah mereka bersedia untuk memfollow up keinginan beberapa guru untuk lebih mendalami aplikasi ini. Sebelum kita tutup, saya mungkin menunggu sekitar 5 menitan narasumber bergabung kembali. Mudah-mudahan masih kuat sinyalnya. Setidaknya untuk menyampaikan closing statement sebelum kita mengakhiri kegiatan siang hari ini. Oke, balasan dari pemateri ke WA saya, beliau betul-betul tidak bisa lagi bergabung karena sinyalnya tidak mendukung.